Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di National English Center. Selamat bergabung di kegiatan hari ini, Parenting Talks. Oke, apa kabar ayah bunda semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 23 Desember 2020, kami dengan bangga mempersembahkan kegiatan Parenting Talks dengan judul Cara Mudah Membiasakan Anak Bicara Bahasa Inggris di Rumah. Dengan dua narasumber kita yang keren dan asyik. Baik, ayah dan bunda, saya yakin ayah dan bunda punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan hari ini. Dan bila ayah dan bunda memiliki pertanyaan, silahkan dikirimkan via chat IG. Baik, ayah dan bunda, hari ini saya akan memperkenalkan dua narasumber kece dan keren kita hari ini. Ya, yang pertama ada Dr. Rahmat Hidayat. Oke, beliau konsultan bilingual dan juga Assalamualaikum Pak Rahmat, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, Pak Rahmat adalah konsultan bilingual National English Center yang juga memiliki pengalaman seru bersama putrinya ya yang belajar bahasa Inggris di rumah. Oke, kemudian pembicara kedua adalah Miss Wiwin. Wow, Miss Wiwin yang cool dan keren ini juga adalah praktisi dan trainer bilingual yang memiliki segudang pengalaman bersama anak-anak ya, membersamai mereka, dan beliau akan memberikan tips melalui games bagaimana menstimulasi anak agar terbiasa berbahasa Inggris. Baik, ayah dan ibu sambil mengechat ya siapa yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan bincang-bincang sedikit dulu dengan Pak Rahmat dan dengan Miss Wiwin. Oke, how are you Pak Rahmat this afternoon? I'm fine. Okay, how is fine? Okay, how is Naila? Naila is still playing there. Okay, Naila, that's right. Oke. Ayah bunda, Naila ini adalah putri Pak Rahmat. Ya, putri Pak Rahmat. Halo Naila. Oke, kita hari ini. Oke. Baik. Ayah bunda sambil menunggu peran serta ayah bunda yang lain. Oke. Nah, Pak Rahmat akan bersiap-siap menyampaikan tips dan triks bagaimana membekali orang tua untuk mengambil peran membiasakan anak berbahasa Inggris. Pasti ini seru, dan bila ayah dan bunda ingin juga berbagi, silahkan mengisi kolom chat. Dan bagi ayah dan bunda yang memberikan pertanyaan dan terpilih sebagai 3 pertanyaan terdepan atau 3 pertanyaan akan mendapatkan hadiah voucher belajar untuk anak dan dewasa sebesar Rp150.000. Oke, ya, baik, terima kasih. Oke, ada Bu Latifah. Apa kabar Bu Latifah? Senang sekali bertemu dengan Ibu. Oke, baik, tanpa panjang kata, saya bisa lanjutkan kegiatan diskusi asyik kita hari ini kepada Pak Rahmat Hidayat. Silahkan Pak Rahmat Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Hi. How are you? Hi. Okay, today our meeting will be opened by Naila. Okay, can you introduce yourself, Naila? My name is Naila. I'm 8 years old. My school is in Abu Zamil. If I want to continue my school, I will go to Jigubs or Buah Hati. And my hobbies is drawing, learning language, and playing and snacking. Why do I like drawing? Because I like to draw. Sometimes I draw anime or draw gacha life. You like gacha life? Yeah. Okay. And I like learning language like Germany, English, and Arabic. Oh, Arabic. Wow.
Wow, it's cool, You like Naila. Germany? Nice. Oh, what is Germany father? Um, uh, uh, You forgot? Father. What about mother? Mother. Mutter. Okay. I like playing swing, Legos, drawing, and more. And I like snacking because I don't like eating rice. You don't like eating rice. You Oh, like snacking. really? You don't like eating Ah, rice? Wow. yeah. So what do you like to eat? Sometimes I eat rice with Mhm. chicken. Oh, chicken. Quack, quack, quack. You like Chicken, right. chicky. Chicken ball. Chicky balls. What Oh, flavor chicken is that? ball. Yeah. Okay. Okay. What about your ambition maybe in the future? My ambition gonna be a drawing teacher plus English teacher. Like Miss Tani. Okay, English teacher and drawing teacher. Nice, Naila. Will you make a business? Yeah. Yeah. What business? Course my travel is go to Japan, Australia, and Arabia. Yay. And You Inshallah. like in Australia? Why you like Australia? I wanna see the the koala. Koala. I see. You want to see koala? Wow. It must be a great adventure, right? Okay. I want to be a YouTuber so I can play this application English and gacha life. Do you know that's a life? Naila, I have the song about that, about your dream. You said that you want to be a teacher someday. I have the song about that. Do you want to hear? Yes. Okay, listen to me. I want to be a teacher. 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 Okay, can you sing that song, Naila? Yes. Coba. I want. I To want to be a teacher. I want to be a teacher. I want to be a teacher. I want to be a teacher. That's a great dream. Hopefully you can Mother's hopefully Day. you can tackle. Mother's Day. Oh, what will you say to your mother for Mother's Day? Thank you for take care of me and always love me and always be beside me. Oh, so sweet. Not. What will you say to your father? You already sometimes you are make me laugh and also you make me speak English because you always funny. Okay. Last but not least, you want to listen the tips of Naila how to speak English. Okay, Naila will Yeah. explain the 3 steps of the secret of Naila. Why Naila can speak English? Please tell me. Okay. Speaks English with teachers or your parents and don't be lazy and always be happy. Okay. Yay! I'm happy with you today. Yeah. Where do you study English?
and NEC National English Center. English. Center. Thank you, Naila, for the Thank you, tips. Naila. Thank you, Naila. Oke, dibuka oleh Naila ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi Naila usianya 8 tahun. Ya, saya mulai praktek bahasa Inggris mulai dari TK, gitu ya. Dari TK, tentunya di awal-awal praktek bahasa Inggris ya nyaris tidak terdengar, dicuekin, nggak keluar bahasa Inggrisnya, gitu. Nah, tapi saya terus aja, karena tentunya dalam apa namanya live kali ini saya memberikan tips-tips praktis aja gitu ya. Sebenarnya kalau ayah bunda punya anak di rumah ya, berapapun IQ-nya, berapapun umurnya, bisa dilatih bahasa kedua. Practicing ya, terus Oke, menerus yes. dilakukan. Iya. Oke, nah Pak Rahmat sudah bergabung lagi nih. Ya, gimana Pak Rahmat? Keep practicing Oke, kata oke. tadi Miss Wiwit. Practicing. Jadi saya cuma ngasih tips 5. Pertama, orang tua. Saya yakin ketika suami istri ada yang dominan, ada yang bahasa Inggrisnya lebih bagus bapaknya, ada yang lebih bagus ibunya. Itu pasti tuh. Kecuali dua-duanya orang bule, ya. Saya baca buku di bilingualism, ya. Bagaimana pernikahan campur, misalnya orang asing dan orang Indonesia. Dan biasanya anak-anak yang beda negara itu bisa 2 bahasa, bahkan multilingual. Gitu. Kita sayangnya hanya monolingual saja. Walaupun sebenarnya orang Indonesia sudah terbiasa dengan yang namanya multilingual. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Biasa. Cuma kok bahasa Inggris itu bahasa asing. Nah, Ya. peran orang tua ini ternyata penting. Kita tidak bisa mengandalkan bahasa Inggris di sekolah. Karena interaksi bahasa Inggris dengan guru pasti sedikit. Guru 1, muridnya 30. Pasti jarang praktek dengan gurunya. Makanya kuncinya orang tuanya. Cuma orang tuanya nggak pernah praktek, malu gitu ya. Say cat, bahasa itunya Bu Ita ya. Say. Malu-malu saya malu, Pak. Malu-malu kucing ya, Pak ya. Malu kucing. Padahal ayah bunda pasti bisa. Kita belajar bahasa Inggris sudah lama gitu ya. Cuman tadi ayahnya atau ibunya. Makanya ketika ayahnya yang dipilih sebagai channel, nah namanya channel L2 saya nyebutnya. Oke, Abi ya, Umi ya yang ngomong bahasa Inggris. Udah, Abinya yang konsisten. Uminya biarin pakai bahasa Indonesia. Gitu. Kebetulan saya yang dominan bahasa Inggris, istri bahasa Indonesia. Bikin kesepakatan, itu nomor 1. Tapi Bapak yang channel 2 saya sebutnya channelingnya itu konsisten. Bapaknya konsisten. Bahkan lebih hebat sebenarnya ibu dibanding bapak. Kalau saya yang sibuk cuma 1 hari atau sebelum tidur saya nemenin Naila ngomong bahasa Inggris dengan tema-tema yang dia suka. Ingat loh, tema yang dia suka. Bukan tema yang saya suka, tema yang dia suka. Yaitu gacha live. Gimana cara mencari tema yang dia suka? Lihat YouTube-nya, kan kelihatan history. Lihat IG-nya, kan kelihatan apa yang diikutin. Nah, dia suka berbicara dengan topik-topik yang dia suka. Ketika dia suka, maka dia akan berpikir radiant. Dia akan berpikir memancar. Topik-topik perkembangan kosakata itu akan berkembang secara otomatis. Ya. Jadi tipsnya apa? Menarik banget. Saya selalu
konsisten. Kemudian Iya. mulai dengan yang paling disuka ya Pak Rahmat ya. Karena itu bisa Betul. memicu anak lebih banyak bicara. Betul sekali. Udah, sebenarnya kita tinggal mancing doang. I Hmm. know, today you are watching about part of body. Okay, can you tell me? Yes, Daddy, I learned about part of body. There are so many organs. Ngomong dah tuh, kosakatanya panjang. Sekarang kita tinggal nyolek-nyolek saja. Gitu. Ya, jadi topik itu penting. Terus kedua, konsisten. Timing tadi saya bilang. Tadi orang tua ya, sepakat. Ya. Ya, kedua timing. Nah, sekarang kan masalahnya apa? Bisa Bu Rita jago bahasa Inggris, Bu Wiwin, atau mungkin para pemirsa yang hadir ya gitu ya. Bisa bahasa Inggris. Cuman dia nggak konsisten. Anak itu akan tahu kalau timingnya jam maghrib ya sampai tidur bahasa Inggris. Nah, kalau nggak usah ngomong, speak English nggak usah. Kalau dia nanya saya pura-pura budek aja. What? I'm sorry. Langsung dia sebut bahasa Inggris. Gitu. Berarti dibawa relax ya Pak Rahmat ya? Ya Pak Rahmat iyalah. dibawa relax ya? Tidak serius Relax. nih. Nggak usah serius. Ya, gitu ya. Jadi kayak Haji Bolot, gitu. Nggak dengar kalau kita. Oke, Nah. baik. Ngomong kita dengan gaya bolot aja, dia udah ngerti. I'm sorry, I don't understand what you mean. Ya, sorry. Langsung dia sweet bahasa Inggris gitu. Daddy, I want to tell you something. Kan dia ngomong, Abi, aku mau ngomong. What? I'm sorry, I don't understand. Langsung dia sweet. Sorry, I want to tell you something. Oh iya. What you are going to talk? Nah, gitu. Udah, jadilah pendengar yang baik. Gitu. Timing, jangan anak tertekan, slow, gitu. Makanya timing yang tepat, topik yang tepat, nah gitu. Jangan ditanya, udah mandi belum, udah makan belum, ujian PR belum, nah itu paling sebel anak kalau ditanya begitu, ya. Betul, Jadi Pak Rahmat. timing, oke? Dulu anak-anak saya tuh punya kebiasaan, saya bilang disebutnya punya ritual. Nah, dulu saya naik motor. Kalau naik nganterin sekolah kan naik motor tuh. Anak saya 4, bererot deh tuh 3 orang. Ya. Seru tuh Pak Kadang-kadang ya, naik motor. Di depan 2, belakang 3. Itu dia tahu akan sweet. Ketika begitu naik motor, itu udah English. Gitu. Kenapa? Sepanjang perjalanan ke sekolah dia menemukan kupu-kupu, animal, dog, ya kan anak kecil konkret ya, butterfly, ya. Nah, look at that, what is that? That's butterfly. Yeah, daddy, so beautiful. Itu di motor berisik tuh motor saya. Di mobil juga begitu, berisik gitu. Orang-orang pada nengok, ini orang apa? Orangnya hitam tapi ngomongnya bule gitu ya. Tapi Dan look at the cover ya Pak ya. nah, betul. Seru nih Pak. Saya cari Bu Rita, Bu Wiwin. Itu ada teori namanya automasi ternyata. Automasi. Jadi automasi gitu. Begitu dia naik motor, dia English, dia tahu karena terbiasa. Jadi di otak kita tuh ada myelin ya. Kan ada neuron. Neuron itu kan harus dikoneksikan terus gitu. Jadi dia akan otomatis jika itu terjadi repetisi. Ada teori namanya myelin base. Neuron dendrit itu akan ketemu ya, dia akan terselubung selaput namanya myelin apabila terrepetisi. Bahasa juga seperti itu. Kalau dia di tempat yang sama, waktu yang sama, selalu rutin, maka dia akan otomasi ke otaknya masuk ke alam bawah sadar. Ngomong Inggris gitu. Jadi timing ini penting banget, topik ini penting banget. Ya. Jadi orang tua juga untung, Inggrisnya makin bagus. Bahkan ya, sama-sama berlatih ya Pak ya. Iya. Dan dia akan menemukan zona nyaman, tiba-tiba dia suka Inggris. Gitu. Nah, 2 hari yang lalu, Miss Wiwin, Naila ngomong begini, Daddy, I'm sorry, what is elephant? What is in bahasa elephant? Wow, terbalik sekarang ya. Harusnya kan what is gajah in English. Sekarang what is elephant?
bikin bahasa. Wow, keren tuh Pak. Ya, itu benar kejadian. Saya memberi ini orang terbalik nanyanya kok. Biasanya what is in English? Ya, Yes. terbalik. What is In it called in bahasa. English ya? In bahasa. Wow. Does she forget something? Iya. Oh, amazing. Jadi dibalik Indonesia yang bingung. Berarti ketika bingung gitu, berarti frekuensi bahasa Inggris dia makin banyak. Betul. Ya, jadi dia sudah terimmerse namanya. Dia udah kecelup. Nah, kalau bahasa Arabnya tersigroh. Wah. Jadi tercelup. Nah, jadi ini yang namanya immerse. Jadi walaupun dia tidak di luar negeri, nggak masalah. Ya, dia hanya di rumah, tapi frekuensinya. Makanya dalam teori myelin base, siapapun orang yang melakukan suatu pekerjaan diulang-ulang, konsisten, sampai dengan 1000 jam, dia akan menguasai skill tersebut. Gitu. Jadi, harus praktek rutin dan konsisten. Nah, gitu. Yang ketiga. Wow. Yang ketiga nih. Temen lima. Iya, Pak. Tadi 2 aja udah seru banget ya, Pak ya. Sekarang tambah lagi ya, masuk ke 3, 4, dan 5. Silakan Pak Rahmat. Ini dia nih. Ya udah 5 aja. Pusing, ntar. Yang penting prakteknya, Pak. Iya, Pak. Prakteknya, oke? Mhm. Biarin. Nggak perlu mahal belajar bahasa Inggris, gitu ya. Tapi adalah konsisten. Orang tua itu apa trigger terkuat, gitu. Oke? Saya yakin ayah bunda jago kok Inggrisnya, cuman Inggris kebatinan aja, nggak praktek. Menyimak, Pak. Lebih suka menyimak, Pak, daripada ngomong ya biasanya. Anak kita tuh hebat. Nah, berikutnya, yang ketiga tuh metode atau tools. Apa tuh Pak metode yang dimaksud nih? Tools itu banyak Pak, Bu. Ada 2. Saya bagi modelnya 2. Pertama hardware. Oh, oke. Hardware itu gini. Apa namanya? Bentuk di sekitar, ya. Tanaman di sekitar, binatang di sekitar, alat-alat di sekitar gitu loh. Laptop di sekitar kita, mainan itu bisa dijadikan tools yang luar biasa. Oke, anak kelas 1 dari TK sampai SD dia konkret, makanya jangan diajarin present tense, ya, continuous tense, nggak ngerti dia. Tapi bilang, hey, that is a car. What is the color? Blue, daddy. Oh, blue. You like blue colors? Nah, itu udah baca itu. Anak kecil bacanya itu blue. How many wheels? 4 wheels. Nah. What is that? This is Toyota or Honda? This is Toyota. You like it? Yes, I want to buy it, daddy. Oh, gitu kan? Jadi Mantap. itu hardware. Ngelihat kucing, saya selalu kucing nih. Tiap nganter anak itu selalu ketemu kucing. Dan kucingnya di rumah itu lagi. Emang miara kucing tuh orang. Kan lewat itu sekolah selalu lewat itu. Saya selalu wow. Ya? Nah, pulang selalu dia. Yang pertama diem, ya. Lama-lama dia akan, ya, I will come to cat, ya. Langsung saya tanya, how many cat? What are the colors? Nah, jadi berkembang Bu, nggak hanya cat doang. Tambah lagi ya Pak ya. Cat. What are the colors? Do you like cats? Which one is the biggest one? Nah, pakai superlatif. Terus berkembang. Walaupun ngomongnya cat, tapi tiap hari pertanyaan saya beda. Gitu. Jadi makin lama vocabulary-nya makin tambah dan makin tambah Pak Rahmat ya. Betul. Makin berkembang. Itu yang namanya radiant thinking gitu ya saya sebut ya. Berpikir radiant. Gitu. Jadi kucing pun bisa diperdalam. Jadi metode dengan hardware. Yang kedua, metode dengan software. Software itu yang paling semua anak-anak suka nonton YouTube. Nah, ya kan? Pastikan, boleh nggak Abi, Umi, boleh nggak megang apa namanya handphone? Boleh, jangan dilarang. Tapi ingat timingnya jam berapa dia megang handphone. Pertama. Yang kedua, movie-nya, filmnya harus bahasa Inggris, gitu. Ya banyak YouTube berbahasa Inggris, ada logat Filipina, logat Amerika, boneka Barbie, nggak ada masalah.
ya. Logat Betawi Tapi juga ada, Pak. oh iya, Inggris Betawi ada. Jawa ada. Gimana, Pak? Tapi Inggris, kalau dia rutin sehari 2 jam nonton, akan terpapar nggak vocabulary-nya? Iya. Iya, Pak. Iya. Betul. Nah, dan banyak kosakata yang dia bicarakan itu nggak dari saya. Dari mana? Ya dari YouTube, Iya. dari movie. Jadi sebenarnya gadget nggak apa-apa, dipegang, tapi dikontrol, dipilih. Bisa dikontrol kok, kan lihat historinya, ya kan? Nah, lihat itunya. Jadi bisa software. Dan satu lagi software yang saya pakai, tadi kenapa tadi Naila bisa berbicara panjang, saya gunakan Mind Map Buzan. Nah, itu yang baru, ya. Jadi saya gunakan Mind Map. Jadi Naila kalau berbicara dia buat Mind Map. Nah, tentang proyek dia, tentang ambisinya dia, tentang cita-cita dia punya mind map. Nah, dengan mind map, dia akan distimulasi untuk menciptakan ide. Habis ini ngomong A, habis ini ngomong B. Misalnya tadi ngomong, I like drawing. Ya, I want to be teacher, but drawing teacher. Jadi ini Bu, bertahap. Teacher and drawing teacher. And English teacher. Jadi kalau dalam ilmu mind map itu yang namanya paralel, radiant thinking. Drawing, English teacher. I like English because I like drawing because. Jadi kosakatanya akan makin panjang dan kompleks. Oke? Yang keempat. Wah, keren nih, Pak. Itu tadi 3 ya, Pak ya? Udah 3 ya, Pak ya? Tadi ya. Waduh, tiga aja sudah daging semua ini, Pak ya. Mulai dari konsistensi orang tua, kemudian dari timingnya, topik yang dibicarakan, kemudian intensitas bersama anak. Waduh, kayaknya harus kita praktekin ya di rumah juga ya, Pak. Oke, kita lanjut, Pak. Yang nomor 4 nih, Pak. Gimana nih, Pak? Tumor. Ya. Oke. Tumor. Nah, We want more, gitu ya, Pak ya. Tumor, ya. Tip berikutnya, lihat psikologis anak. Nah, kata kunci dari bilingual, anak-anak harus happy, anak-anak harus bahagia. Kalau nggak happy, nggak usah ngomong bahasa Inggris. Oke? Jadi pastikan ketika proses itu berjalan, anak itu happy. Oke? Happy itu apa? Cara bicara kita, nggak boleh di-push, ya. Nggak boleh dituntut, harus ngomong bahasa Inggris, harus juara. Nggak mau ngomong, diemin aja. Oke? Karena dan menurut psikolog ada yang namanya istilah silent period. Jadi untuk anak kecil itu ada periode diam. Tapi ketika diam itu dia nyerap. Gitu. Misalnya anak TK, anak ngomong aja. Dia bukan nggak merhatikan, dia dengar. Biasanya 1 tahun atau 6 bulan dia diam. Atau cuman yes, no, really, I don't like. Ngomong aja terus. Gitu ya. Sampai suatu saat dia kan perlu juga ngomong sama kita. Nah pas dia ngomong sama kita cuekin kalau ngomong bahasa Indonesia. Dari situ. Dan Anda akan shock positif. Anda akan kaget tiba-tiba dia ngomong aja gitu. Gitu. Biasanya saya yang nanya, sekarang Naila duluan yang mulai ngomong. Gitu ya. Jadi ini butuh pengorbanan, butuh konsistensi. Lihat psikologisnya ya. Jangan ada tekanan dan harus happy. Nah, gitu ya. Kalau kok anak saya udah 6 bulan kursus nggak jago-jago, nah itu deh ibunya yang nggak sabar, ya. Kadang-kadang yang lebih nafsu, yang ambisi orang tuanya, ya. Yang penting konsisten, ya. Konsisten, happy, terapi dan seterusnya. Terakhir, 5, lingkungan, ya. Nah, lingkungan keluarga harus mendukung, ya. Dan ingat ya. Lingkungan itu ada 2, lingkungan rumah, internal, ya, di rumah, kakak, ibu, ya, adik. Nah, itu nggak saling mengejek ketika ngomong Inggris, biasa saja, gitu, ya. Minimal kakaknya diem, gitu. Ketika dia ngoceh, nggak ada, weh belagu lo, ngomong Inggris, so Inggris deh. Nah, itu bullying. Gitu. Kalau misalnya ada kakaknya begitu mematahkan, jangan diomelin di depannya, ditarik.
gitu. Maka biarin Naila ngomong bahasa Inggris, nggak usah itu, gitu. Jadi biarin. Jadi lingkungan internal itu penting sekali dan mendukung. Bahkan kakaknya kadang nimpalin, ya, uminya nimpalin dan sebagainya. Sehingga dia merasa, oh iya, saya belajar bahasa Inggris itu berguna. Nah, sekali-kali ketika keluar ketemu bule, nah ada bule ngomong Inggris Naila. Oh, waktu di Singapura ngomong bahasa Inggris, makin pede lagi, ya. Oh ternyata manfaat ya bahasa Inggris ya. Yeah, I can speak. I have many friends. I meet Mr. Clovo, I meet Mr. Imat waktu itu ya. Dia bisa bahasa Inggris. Oh, PD-nya makin luar biasa. Ya. Jadi ini adalah bekal buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi harapan kita dan kita didik sesuai zamannya. Memang zaman sekarang zaman bahasa Inggris, bahasa asing. Ya, selain kursus bahasa Inggris yang tepat, yang bagus, yang sesuai, juga punya nilai-nilai Islam, ya, seperti NEC gitu ya. Ya, di rumah juga didukung. Jadi, Pak Rahmat kan udah pakai bahasa Inggris di rumah. Masih les nggak? Naila masih les. Ya, seminggu bisa 4 kali les. Dia bilang apa? Saya di cabang Bekasi les, di NEC Pusat les, sama Abi ngomong les. Ya, ketemu siapapun English. Jadi, ilmu bahasa itu ibaratnya pupuk Bapak Ibu. Jadi kalau seperti tanaman, ya, anak itu dikasih pupuk yang cukup, ya, pupuk yang bagus, yang sesuai takaran, gitu ya, ya, maka kemampuan bahasanya makin tumbuh dan berkembang. Jadi dia dikasih pupuk dari saya, dikasih pupuk dari kursus, dari guru-gurunya yang luar biasa, akhirnya ini akan bisa meraih, ya, atau bisa memiliki kemampuan yang diharapkan. Ya, itu 5 tips dari saya. Semoga ya. Luar biasa Pak Rahmat. Saya nyimaknya aja sampai berbinar-binar dari Pak Rahmat nih. Karena memang ilmu yang Pak Rahmat ini mudah-mudahan bisa kita semua ayah bunda juga praktekkan di rumah ya. Mulai dari yang memang semuanya harus dimulai ya Pak Rahmat ya. Harus dimulai dari yang sederhana. Tadi Pak Rahmat kasih contohnya ya. Kemudian pastikan anak itu dalam keadaan bahagia, happy gitu ya. Kemudian salah satu dari kita harus sepakat siapa yang lebih dominan, ayah atau bunda. Kemudian jangan lupa juga ada beberapa cara yang tadi sudah disampaikan Pak Rahmat. Oke, kita lihat cek dulu nih Pak Rahmat, apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari ayah dan bunda. Oke, baik ayah dan bunda, jika ayah dan bunda punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, jangan malu, silahkan dicatat di chat box karena 3 penanya pertama akan mendapatkan hadiah menarik dari NEC berupa paket belajar untuk anak dan dewasa sebesar Rp150.000. Jangan dilewatkan nih ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang datang, oke, saya akan mempersilahkan Miss Wiwin nih. Silahkan Miss Wiwin, mungkin dengan cara games, stimulasi anak sehingga anak kita, ayah bunda bisa terbayangkan. Oh begitu ya salah satu caranya gitu ya. Baik ayah bunda, saya akan persilahkan Miss Wiwin. Tapi bagi ayah bunda jangan terkaget-kaget ya. Silahkan kalau mau bertanya, oke, jangan malu-malu. Oke, karena kita masih punya waktu sekitar 25 menit, oke. Dan kita akan berdiskusi seru hari ini, siang ini. Dan kita akan lanjutkan lagi ke topik berikutnya. Silahkan Miss Wiwin, waktu dan tempatnya. Oke, Miss Rita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon ayah bunda, how are you? Just Good. fine. Good afternoon ayah bunda, how are you? Just fine. Oke, Alhamdulillah, hopefully that you are fine, insyaAllah, amin. Oke, ayah bunda salam kenal, my name is Miss Wiwin. Yeah, my name is Miss Wiwin. I'm a bilingual teacher, especially for children classes. Tadi Miss Rita sudah sempat menyampaikan di awal, insya Allah saya akan berbagi games apa sih yang bisa ayah bunda terapkan di rumah. Tapi sebelum berbagi,
mau menyampaikan kembali, sudah di-share oleh Pak Rahmat. Ada beberapa poin yang saya juga catat di sini. Tadi Naila juga sempat sih menyampaikan di awal. Yang paling utama adalah yang saya pengen sampaikan adalah be happy. Ya, itu kuncinya. Be happy. Jadi karena bahasa Inggris itu apalagi ya, bahasa Inggris itu kan bukan bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita bahasa Indonesia, atau yang terbiasa berbahasa daerah itu bahasa ibunya. Jadi bahasa Inggris buat anak-anak kita itu sesuatu yang mungkin ya menyulitkan. Apa sih? Aku nggak mau ngomong susah Tapi juga jangan lupa sebenarnya perasaan itu mungkin juga ayah bunda alami di rumah. Ya, ayah bunda, saya di sini akan menyampaikan menyampaikan games kaitannya dengan, karena saya juga adalah guru bilingual. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga oleh ayah bunda di rumah. Ya, kalau kami bagi rapot guru bilingual, ayah bunda itu suka menanyakan, Miss, anak saya kok belum bisa bahasa Inggris ya? Belum kelihatan sih bahasa Inggrisnya seperti apa ya? Sebenarnya itu kuncinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Harus ada kerjasama, tidak hanya guru di sekolah, tapi juga orang tuanya di rumah. Dan saya juga pernah menyampaikan ke orang tua murid ketika kami bagi rapot itu gini, ayah atau bunda, ayah dan bunda juga harus merasa nyaman, harus merasa santai ketika melakukan hal ini di rumah. Jadi buatlah kegiatan yang memang menyenangkan dengan anak-anaknya di rumah. Ada yang menyapa saya, Waalaikumsalam. Iya, ini bundanya Jasmine, temannya Naila di sekolah. Oke. Iya, oke ayah bunda, saya mulai berbagi ya. Sekarang saya memberikan tebak-tebakan nih untuk ayah bunda. Tebak-tebakan. Jawabannya langsung di chat box ya, Miss Wiwin ya. Ini ya, saya mau ngasih tebak-tebakan untuk ayah bunda yang sebenarnya tebak-tebakan ini bisa dipraktekkan juga oleh ayah bunda di rumah. Misalnya nih, ayah bunda memberi hadiah buat anaknya. Guys, hey, I bring something for you. It's a doll. Do you wanna know? Okay. An animal. It's an animal, and this animal is quite small. It moves very slowly. Ayo tebak, binatang apa ini? Ayo coba ayah bunda, siapa yang sudah bisa nebak? It moves very slowly. Ya, ayah bunda, dari tebak-tebakan ini sebenarnya kalau kami sebagai guru bilingual biasanya ya pasti tidak terlepas dari mata pelajaran matematika, dari pelajaran sains, ya, atau yang berhubungan dengan lingkungan. Sebenarnya dari seperti tadi Pak Rahmat sampaikan, tools khusus buat anak-anak level bawah harus ada objek yang dilihat langsung oleh anak-anaknya. Oke, Bunda Jasmine sudah menjawab. Oke, I will show it, but you have to count first. Come on, count 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 3. Yes. Okay, Jasmine. This is for you. It's a present for you. Nah, Bunda ceritanya ayah Bunda misalnya memberi hadiah buat anaknya. Nah, mulai tuh. Ini salah satu sebenarnya membiasakan berpun memang kita tidak tidak seperti yang tadi Pak Rahmat sampaikan, kaku
banget bahasanya. Jangan seperti itu, dibuat santai, dibuat rileks, dibuat nyaman. Bunda juga harus merasa nyaman. Nanti bagaimana dari binatang, boneka binatang yang tadi sudah Bunda sampaikan ke anak buat hadiah, itu bisa dilanjutin lagi loh. Misalnya gini, saya nyanyi ya, ayah Bunda ya. Nyanyi Silakan, lagi ya. silakan kita nyanyi. Ya, Biar oke. seru, biar rame. Iya, saya nyanyi lagi. Nah, oke. Mudah-mudahan nggak blank nih. Oke. My snail doll has two eyes, two eyes. My snail doll has one mouth, one mouth. Nah, itu sebenarnya dari aktivitas itu Bunda tidak hanya secara langsung mengajarkan tentang apa? Angka, numbers. My super snail has two eyes, two eyes. My super snail has one mouth, one mouth. Nah, itu dia salah satu aktivitas yang kita, ayah Bunda, bisa praktekkan di rumah. Lalu, bagaimana nih ayah untuk anak-anak ayah Bunda yang memang tipe belajarnya kinestetik? Pak Rahmat pernah alami nggak, Pak Rahmat? Iya. Anak yang memang tipenya kinestetik. Saya juga punya pengalaman di sekolah seperti itu. Nah, itu juga kita, ayah, orang tua di rumah bisa praktek juga di rumah. Saya mau share juga ya. Misalnya gini, ayah Bunda bisa persiapkan gambar-gambar binatang, atau ayah Bunda bisa persiapkan flashcard atau apapun bentuknya, angka, tentang angka. Nanti bisa ditaruh di sekitar rumah ayah Bunda, diumpetin atau bisa juga tidak diumpetin. Kalau ayah Bunda punya anak lebih dari satu, itu akan lebih seru. Jadi kayak, who will be the faster? Oke, sekarang kita balapan yuk. Siapa yang bisa dapat angka 9 misalnya? Get number 9. Oke, come on. Get number 5. Itu seru banget loh kalau ayah atau Bunda juga bisa ikut serta. Oke, itu Miss Ita yang bisa saya share sementara ini.